Amin. Untuk hari ini ada yang nggak hadir, Ada Bu. semua Sukron, Aki. Ada suratnya ya. Ada. Kita doakan semoga dia memberikan kita oleh-oleh dan bisa berkumpul kembali bersama kita untuk belajar hari ini. Amin. Semangat dulu ya. Oke. Untuk kelas 12 IPA, tepuk semangat. Untuk hari ini sebelum kita memulai presentasinya, mau kita ingatkan sama-sama. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pertemuan kemarin tentang apa? Oke, apa lagi? Bahasnya? Merancang dan mensketsa bentuk Oke, sebentar ya. Jadi minggu kemarin kita sudah merancang dan menjadwalkan kegiatan anak-anak membuat ya protektif atau bentuk sederhana dari motor listrik sederhana. Oke, semuanya sudah buat? Ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah semua. Untuk hari ini adapun tujuan pembelajaran kita hari ini nanti anak-anak akan mampu menyajikan ya hasil produk yang sudah anak-anak buat ke kelompok masing-masing dan bisa melaporkannya dalam bentuk laporan. Jadi mulai dari Bahan-bahannya pertama baterai, karet gelang, amplas, magnet, sama peniti. dan ini kawan yang sudah digulung. Yang kedua pasangkan karet gelang ke baterai. Letakkan peniti di sela-sela baterai. Setelah bentuk yang selesai, terus kita masukkan kendala ke dalamnya. Baru fungsinya akan bergerak. Berhasil. Ada le, oh, Just need time. Just need time. Just need time. Ya, ternyata berhasil dari ini depan, Oleh. pembuatan listrik kami. Ternyata berhasil ya, guys. sebelumnya kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil karyanya hari ini? Kelompok satu. Oke, silakan. Yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi motor listrik sederhana. Adapun pembagian tugas kerja, Koirul Mukminin sebagai serti materi, Andika mendesain, Lydia Adista saya sendiri sebagai moderator, Fitri Karni Hajir penyampaian materi. Untuk tujuan proyek adalah membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Adapun alat dan bahan untuk motor listrik sederhana, pertama
gunting, selotip, amplas, baterai, kawat tembaga, magnet, karet gelang, kancing peniti. Untuk jadwal penyelesaian proyek, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, kegiatan kami adalah mencari bahan dan alat. Sedangkan hari Senin, tanggal 12 September 2022, kami membuat bahan dan alat seperti ini, membuat menjadi motor listrik sederhana. Untuk hari Selasa, tanggal 13 September 2022, adalah uji coba eksperimen. Sedangkan hari Kamis, tanggal 15 September 2022, pada hari ini kami menampilkan hasil proyek. Dasar teori. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sumber yang didapat kami adalah berasal dari Google. Yang kedua, induksi magnet adalah besaran yang menyatakan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Sumber materi kami dari buku media utama. Oke, langkah-langkah proyek. 1. Siapkan peralatan. 2. Ciptakan kumparan kawat. 3. Lilitkan gelang ke baterai. 4. Pasangkan kancing peniti ke baterai. 5. Pasangkan kawat ke kancing peniti. 6. Dekatkan magnet dan kawat sehingga kawat bergerak. Hasil proyek kami berhasil, yaitu dengan jika dua kawat dengan panjang L dialiri listrik dengan sebesar I dan diletakkan di medan magnet, maka terjadilah gaya magnet tarik menarik dan tolak menolak sehingga membuat energi listrik menjadi energi gerak. Adapun videonya, Coba jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya motor listrik yang sudah dibuat. awal dari pembuatannya. Oke, pertama kita siapkan bahan dan alat. Yang kedua, dua kawat dipasangkan ke baterai. Kawat yang panjang L akan dialiri listrik sebesar I dan diletakkan di medan magnet berukuran B, dan sehingga membuat gaya tarik menarik dari magnet akan membuat energi listrik menjadi energi gerak. Berhasil. Oke, kesimpulannya adalah cara membuat energi listrik menjadi energi gerak adalah dengan menggunakan motor listrik sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok satu tadi sudah menyajikan bagaimana proyek yang sudah dibuatnya, yaitu motor listrik sederhana. Tadi udah kelihatan ya, pada saat ada peniti dialiri arus listrik dari baterai, ya, dan didekatkan dengan medan magnet dengan sebuah kumparan magnet, ya, kawat yang anak-anak kumparan tadi terbentuk dia bergerak berputar, adanya gaya lorentz di sana, ya, gaya tarik menarik. Ya, percobaan yang nggak berhasil ini sedikit ya. Jadi suatu percobaan itu ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Ya, ilmuwan saja ya melakukan suatu penemuan itu mengalami beribu kali kegagalan. Jadi untuk keenam tampilan teman-teman ini ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Apakah ukuran magnet itu mempengaruhi kecepatan gerakan hal tembaga? Oke, pintar ya. Ada pertanyaan dari Neta, apakah ukuran magnet itu mempengaruhi dari putaran kumparan? Oke, ada yang bisa jawabnya? Mengaruhi, Bu, karena semakin besar medan magnet maka semakin besar pula tarik menarik dan tolak menolak. Oke, pintar ya. Jadi kata Putri tadi mempengaruhi besarnya gaya magnet itu mempengaruhi gaya yang akan diberikannya. Ya, apakah semakin besar nilai B katanya tadi, maka akan juga semakin besar F-nya. Ya, jadi kita ketahui bahwa gaya Lorentz itu kita
kita simbolkan dengan XL ya. Kalau karena yang penuhnya ada Loren, maka kita simbolkan dengan XL ya. Bahwa XL itu nilainya adalah I itu kuat harus ya. Atau bil dulu, kita ambil yang bil dulu. B itu apa? Induksi magnetik, medan magnet. Medan magnetnya. I itu apa? I-nya arus listrik. Harus listrik. Itu apa? L itu panjang kawat. Panjang kawat. Berarti F-nya itu bil. Kita singkat ya. Medan magnet dikali dengan kuat arus dengan panjangnya kawat. Jadi mempengaruhi ya, besar kecilnya kekuatan medan magnet itu mempengaruhi gaya tadi. Oke, sekarang silakan anak-anak buat laporan utuh ya. Membuat laporan mulai dari judulnya, tujuan pembuatan sesuai dengan langkah yang ada di LKPD. Silakan anak-anak buat dalam bentuk laporan ya, serapi mungkin. Oke, silakan. Ya, Ibu kasih waktunya 10 menit untuk menyelesaikan laporannya yang sesuai yang ada pada LKPD. Ya. Silakan sampai ke kesimpulan. Oke, kalau sudah silakan dikumpul untuk laporan per kelompoknya ya. Berapa? 6. Anak-anak sudah mampu membuat laporan suatu percobaan atau suatu produk. Ya, oke, sekarang sebelum kita akhiri, coba kita refleksi diri dulu ya. Refleksi diri masing-masing. Ya, apa yang anak-anak temukan hari ini? Ya, apa saja yang sudah dipelajari dari proyek? Ya, pengerjaan proyek. Hal baru apa yang didapatkan dari pengerjaan proyek ini, dan apa ada hambatan atau tidak, silahkan dituangkan dalam refleksi dirinya ya. Oke, tugas evaluasinya sudah dikerjakan ya, 1 sampai nomor 3 materinya yang sudah kita bahas hari ini. Kalau ada hitungan, jangan lupa buat diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Ya. Oke, masih ada yang belum? Sudah semua ya? Sudah. Oke, yang evaluasinya juga sudah? Sudah. Oke, silakan anak-anak persiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya tentang induksi elektromagnetik dan penerapannya ya. Silahkan baca bahan ajar, buku cetak yang ada. Kenapa? Kita harus mempersiapkan diri sebelum belajar. Oke, karena waktu kita hampir habis, silahkan ketua kelas pimpin doa penutupan pelajaran hari ini dulu. Sudah kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Mulai. Oke, kalau ada salah kata penyampaian Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.